Halo semuanya, apa kabar? Ibu yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Ketemu lagi di pembelajaran saya hari ini dengan materi yang sama ya, yaitu masih peluang. Yang kita bahas hari ini adalah binomial Newton. Oke, tonton sampai habis ya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan materi binomial Newton. Berbicara tentang binomial Newton, kamu sudah pernah belajar di SMP, yaitu yang namanya lebih populer ya dengan namanya segitiga Pascal. Oke, langsung kita mulai aja nak ya. Ya. Perhatikan berikut ya. Oke. Kalau kita lihat ya A tambah B, pangkat 1 berapa hasilnya? A tambah B. Kemudian A tambah B, ini pangkat 1 tadi. A tambah B pangkat 2 hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Oke, yang ketiga A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3A B kuadrat tambah B pangkat 3. Dari sinilah si Newton ini berpikir bahwa ada namanya segitiga Pascal. Kita buat di sini ya 1 nanti ya. Ini 1 koefisiennya. Oke, 1. Kemudian ini 1, ini 2. Kemudian ini 1 ya. Kemudian muncul lagi pangkat 3, berarti 1 koefisiennya pangkat 3, kemudian 3. Ini 3 ya, 3. Kemudian ini 1. Kalau pangkat 4 gimana? Kita buat aja 1. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1. Oke, jadi kalau kita buat apa A tambah B pangkat 4, kita mulai di sini A tambah B pangkat 4 sama dengan ya berarti 1 kali A pangkat 4 tambah 4 A pangkat 3. Pangkatnya berkurang 1 ya. A pangkat 4 menjadi A pangkat 3, kemudian maju B-nya B pangkat 1 tambah 6 A pangkat 2 B pangkat 2 tambah 4 A pangkat berkurang 1 ya, A pangkat 1 B pangkat 3 terakhir tambah B pangkat 4 ya. Ini kalau dia pakai segitiga Pascal. Sekarang mau kita buat A tambah B pangkat 2 ya, menjadi bentuk nanti kombinasi. A tambah B pangkat 2 kita buat jadi kombinasi nak ya. Itu 1 sebetulnya ada koefisiennya 1. 1A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Kombinasi dari sini kita ambil ya. Kombinasi 2 0, kemudian A pangkat 2 kurang 0 B pangkat 0 tambah 2 ya. Kombinasi 2 itu dari mana? Kombinasi 21. Kombinasi 2 1, kemudian A pangkat 2 kurang 1 B pangkat 1 tambah ketiga ya. Ini 1 diambil dari mana? Kombinasi 2 2. Oke, A pangkat 2 kurang 2 B pangkat 2 sama dengan kombinasi 2 0, hasilnya adalah 2 faktorial per 2 faktorial jadi 1. Hasilnya A pangkat 2 B pangkat 0 1 ya. 1 kali 1 tambah kombinasi 2 1 2 faktorial per 1 faktorial jadi 2 A pangkat 2 kurang 1 A pangkat 1 ya B tambah kemudian kombinasi 2 faktorial per 2 faktorial hasilnya 1 ya. Jadi tinggal dia A pangkat 0 jadi 1 kali B pangkat 2. Oke, diperolehlah A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 sama karena yang pertama tadi pakai segitiga Pascal ini dia, yang kedua pakai kombinasi. Sehingga kita dapatlah bahwa A tambah B pangkat N bisa kita buat dalam kombinasi anak ya. Berarti kombinasi N ya tetap ya N 0 A pangkat N kurang 0 ini ya B pangkat 0 tambah kombinasi habisnya 0 N 1 A pangkat N kurang 1 B pangkat 1 tambah kombinasi N 2 A pangkat N kurang 2 ya B pangkat ambil 2 tambah titik-titik terakhir nanti kita dapat tambah kombinasi NN
A pangkat N kurang N B pangkat N. Sehingga A tambah B pangkat N dapat kita tulis dalam bentuk sigma. Ini jumlah merupakan sigma ya. Berarti sigma daripada R dimulai dari berapa tadi R-nya? 0 sampai N. Sampai N ya nak. Sampai N ini. Oke. Kemudian kombinasi NR. Oke. A pangkat N kurang R B pangkat R. Ini rumus kita yang terakhir ya. Kita perolehlah rumusnya dari tadi. A tambah B pangkat N sama dengan sigma daripada R sama dengan 0 sampai N. Kombinasi R A kali A pangkat N kurang R kali B pangkat R. Namanya rumus binomial Newton. Oke, ini dia hasilnya. Biar lebih paham ya nak, kita mulai dengan contoh ya. Contoh 1, perhatikan ya nak. Contoh 1, tentukanlah penjabaran daripada 2x kurang y pangkat 4. Kita pakai kombinasi kita tadi ya. Oke, kita mulai. 2x kurang y pangkat 4. Kita buat dalam bentuk kombinasi ya. Yang pertama berarti kombinasi 4, 0. Kemudian 2x pangkat 4. Y pangkat 0 ya. Kita buat di sini minus y pangkat 0. Oke, nggak apa-apa. Tambah. Kemudian kombinasi habis 4, 0, 4, 1. 2x pangkat, berkurang pangkatnya nak ya, pangkat berapa? 3. Kemudian minus y pangkat 1. Tambah kombinasi 41, kombinasi 4, 2. 2x pangkat berapa? 2. Oke. Y pangkat minus y pangkat 2. Tambah kombinasi 4, 1. 43 2x pangkat 1 ya. Kemudian minus y pangkat 3. Tambah terakhir kombinasi 4, 4. 2x pangkat 0 ya. Nggak usah tulis, langsung aja minus y pangkat 4. Oke. Ya, kita selesaikan sama dengan kombinasi 4, 0. Kamu udah belajar pada pertemuan ibu sebelumnya ya, bahwa kombinasi 4, 0 itu 4 faktorial per 4 faktorial, hasilnya dia 1 kali 2x pangkat 4 berarti 16x pangkat 4 kali minus y pangkat 0, hasilnya adalah 1 tambah kombinasi 41 4 faktorial per 3 faktorial, hasilnya 4 ya. 4 kali 2x pangkat 3 2 pangkat 3 8x pangkat 3 kali minus y. Oke, tambah kombinasi 42 4 kali 3 per 2 ya, berarti hasilnya adalah 6 kali 2x pangkat 2 4x kuadrat. Oke, dikali y kuadrat ditambah kombinasi 43 berarti 4 faktorial per 3 faktorial, hasilnya 4 kali 2 ini 4 kali 2x kali minus y pangkat 3 ya, ditambah kombinasi 44 hasilnya 1, jadi hasilnya y pangkat 4. Oke, sama dengan ini 16x pangkat 4 kurang 32x pangkat 3 y ya, tambah 6 kali 4 24 ya, 24x kuadrat y kuadrat nih, berarti kurang ya, kurang 8x y pangkat 3 tambah y pangkat 4. Oke, ini hasilnya 2x kurang y pangkat 4 sama dengan 16x pangkat 4 kurang 32x pangkat 3y tambah 24x kuadrat y kuadrat kurang 8x y pangkat 3 tambah y pangkat 4. Lanjut soal nomor 2 ya, nomor 2 nya nanti kita menentukan koefisiennya aja, nggak perlu kita jabarkan ya, nggak perlu kita jabarkan. Sekarang perhatikan dulu soal yang pertama tadi. Soal yang pertama 2x kurang y pangkat 4, hasilnya yang ini ya, berarti suku pertamanya ini, suku keduanya, ketiga, keempat, kelima. Coba kamu perhatikan suku pertama itu, suku pertama R-nya itu 0, suku kedua R-nya 1, suku ketiga R-nya 2, suku keempat R-nya 3, suku kelima R-nya 4. Berarti kalau di soal kita, tentukanlah suku ke-6 dari minus 2x tambah y pangkat 7, berarti R-nya berapa? Ya 5. Berarti suku ke-6
Menghasilkan nanti R sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Sehingga bentuk ini ya, bentuk ini minus 2x tambah Y pangkat 7 dapat kita buat menjadi kombinasi. Kombinasi yang R berarti 75 ya. 75 ya, 75 minus 2x pangkat 7 kurang 5 kemudian Y pangkat 5. Oke, kita selesaikan. Masih ingat kan nak kombinasi 75 berarti 7 faktorial 7 kurang 5 berarti 5 faktorial 2 faktorial ya, dikali minus 2x pangkat 7 kurang 5 berarti 2 Y pangkat 5. Oke, kita selesaikan 7 faktorial. 7 faktorial per 5 faktorial tinggal 7 kali 6 per 2 ya. Oke, dikali minus 2 pangkat 2 berarti 4x kuadrat Y pangkat 5. 7 faktorial ini hasilnya berarti 21 ya. 21 kali 4x kuadrat Y pangkat 5. 21 ke 4 hasilnya 84 x kuadrat Y pangkat 5. Oke, sehingga diperolehlah suku ke 6 nya sama dengan 84 x kuadrat Y pangkat 5. Jadi nggak perlu dijabarkan ya, tinggal melihat R nya berapa. Gampang kan nak? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, yang pertama tadi penjabaran, yang keduanya menentukan suku ke 6. Sekarang yang ketiga kita menentukan koefisien. Oke, kita lihat soal nomor 3. Tentukan koefisien x pangkat 7 pada penjabaran x kuadrat tambah 2 per x pangkat 8. Ini pun tidak perlu kita jabarkan, kita buat dulu ya. Bahwa kita jawab sekarang x kuadrat tambah 2 per x pangkat 8. Kita buat dalam bentuk apa ya, kombinasi, berarti kombinasi 8, R-nya belum tahu. Kemudian x kuadrat pangkat 8 kurang R, sesuai dengan rumus kita ya, 2 per x pangkat R. Oke. Sama dengan kombinasi 8R, kita kalikan ke dalam ya, x pangkat berapa jadinya? 16. Oke, kurang 2R dikali 2 pangkat R, x pangkat R. Sama dengan kombinasi 8R, yang ini bisa kita satukan ya nak ya. Kalau ini pangkatnya kan di bawah, berarti kalau naik ke atas menjadi kurang, berarti x pangkat 16 kurang 2R kurang R dikali 2 pangkat R. Jadi hasilnya kombinasi 8R x pangkat 16 kurang 3R 2 pangkat R. Di soal diketahui bahwa yang ditanya x pangkat 7, berarti kita samakan yang ini x-nya dulu ya. Diperolehlah di sini kita buat ya, dari sini x pangkat 7 sama dengan x-nya kita ambil aja yang x ya, jangan ada ikut yang duanya. X pangkat 16 kurang 3R. Bilangan pokok sama, berarti pangkat boleh samakan. 7 sama dengan 16 kurang 3R, berarti 3R sama dengan 16 kurang 7, 9 ya. Oke, R sama dengan 3. Oke, diperoleh sama dengan 3. Kemudian kita gantikan ke sini ya. Berarti diperoleh di sini kombinasi 8 3 x pangkat 16 kurang 3 kali R, 3 kali 3, kemudian 2 pangkat 3. Sama dengan kombinasi 8 3 nak, berarti 8 faktorial 5 faktorial, 3 faktorial. Dari mana 5-nya? 8 kurang 3 ya. X pangkat 3 kali 3, 9, 16 kurang 16 kurang 9 hasilnya 7. Jadi 2 pangkat 3, 8 ya. Oke. Sama dengan ini kita buat ya. Sampai 5 nanti habis dia. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2. Dikali X pangkat 7 dikali 8. Ya, sama dengan habis ya. 56 dikali 8 dikali X pangkat 7. 86 kali 8 berarti ini hasilnya 448 ya nak ya. 448 X pangkat 7. Maka koefisien X pangkat 7 sama dengan 448. Jadi gampang kan nak? Gak perlu kita jabarkan, tinggal kita mencari R-nya saja. Oke. Sebagai tugas atau latihan nak ya, kamu kerjakan ya.
Ini yang pertama, tentukan penjabaran daripada minus 3x tambah 2y pangkat 5, nanti pakai kombinasi ya, yang ibu kasih dulu apa rumusnya, yaitu rumus binomial Newton. Kemudian yang kedua, menentukan suku ke-8, kamu ingat suku ke-8 berarti artinya berapa? 7, benar. Kemudian yang ketiga, tentukan koefisien x pangkat 6, kamu samakan 2x nya ya. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama membantu kamu dalam menyelesaikan tugas matematikanya. Dan jangan lupa, ibu pesankan kamu harus berlatih mengerjakan soal-soal, karena ibu yakin kamu pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran ibu selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.